Makanya nikmati apa yang ada di tengah-tengah kita yang saat ini, nikmati. Alhamdulillah, meskipun saya dalam keadaan pas-pasan, alhamdulillah saya pulang masih bisa melihat anak dan istri, masih bisa bertemu mereka. Itu lihat mereka yang saat ini diisolasi, yang saat ini di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana wa hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmati jahli wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, maka nikmat yang kita rasakan saat ini akan tampak ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, seseorang itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat kecuali dia sakit dahulu. Seseorang itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya kaya kecuali dia melarat dulu. Seseorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya segala sesuatu penderitaan Allah, nikmatnya penderitaan Allah, ada rasa enak di dalam penderitaan Allah. Kenapa? Karena seseorang meyakini fa innama yusri yusra inna ma'al yusri yusra. Allah ini maha menepati janjinya, bukan seperti manusia, bukan seperti makhluknya. Allah itu maha menepati janji. Orang yang bisa menikmati ujian sehingga dia menderita, maka tentu dia akan diiringi dengan kebahagiaan. Namun ada orang yang selalu menderita tanpa dia merasakan bahagia. Apa sebab? Karena dia tidak pernah merasakan rasa syukurnya kepada Allah. Untuknya, di setiap apapun yang kita miliki, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur, ditambah nikmat tersebut. Tapi kalau tidak, ya terus orang tersebut akan tambah menderita. Maka akhirnya bagaimana? Di kehidupannya dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, karena tidak ada rasa syukurnya. Karena azab siksaan yang paling pedih itu manakala rasa syukur itu diambil oleh Allah. Orang kalau sudah rasa syukurnya diambil oleh Allah, sebesar apapun rezeki yang Allah berikan gak akan tampak. Orang kalau sudah rasa syukurnya itu diambil oleh Allah, sekaya apapun dia masih merasa melarat. Saya ini kok gak kaya ya. Dia naik mobil harga 100 juta, ngelirik lagi, oh itu harganya 200 juta. Orang naik mobil harga 500 juta, ngelirik lagi, itu mobil harganya 1 miliar. Itu manusia tuh kayak begitu. Maka hendaknya jika kita tentang masalah dunia, jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada di atas kita, orang yang lebih hebat dari kita. Faliyadzubillah min dalik. Makanya tetap di dalam hati kita tanamkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur terus kepada Allah, maka nikmat apa yang kita rasakan akan menjadi lezat di hadapan Allah. Karena orang kalau sudah rasa syukurnya ini dicabut oleh Allah, dia menderita. Faliyadzubillah min dalik. Sekaya apapun dia, di rumah tinggal sebagus apapun, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya
nikmatnya rezeki yang Allah berikan. Makanya kalau kita naik motor, lihatlah orang yang naik sepeda pancal, sepeda ontel, lihat. Sejelek apapun motor kita, lihat orang yang tidak bisa beli motor, kasihan. Kalau ada orang naik sepeda ontel, kita lihat motor, motor itu bagus ya. Lihat itu loh, orang-orang yang masih jalan kaki kemana-mana, gak punya rumah, masih bersyukur naik sepeda, kita masih bisa untuk tidak kena panas, tidak kena hujan, masih punya tempat untuk bernaung. Alhamdulillah. Jadi orang kalau tidak akan pernah merasakan nikmatnya kaya kalau masih melihat apa yang ada di atasnya. Punya rumah sebagus apapun, rumah saya kok seperti ini, bocor, rumah saya kok lampunya kok cuman kecil. Ini bagaimana kondisi kita seperti ini? Lihatlah orang yang nggak punya rumah, tunawisma, nggak punya keluarga. Alhamdulillah, kita saat ini berada di surganya Allah. Masyarakat Tuban, masyarakat Jawa Timur yang dia nggak kerja di luar kota, bersyukur kepada Allah. Itu lihat orang-orang yang ada di luar kota, sudah di PHK, nggak ada kerjaan, mau pulang nggak bisa. Bayangin coba, stresnya kayak apa? Dia mau kos di mana, dia mau kontrak di mana? Nggak punya keluarga, jauh dari keluarga, nggak ada orang yang diajak berbicara, di PHK, hanya makan tabungan. Syukur kalau masih punya tabungan. Kalau udah nggak punya tabungan, mereka mau apa? Makanya nikmati apa yang ada di tengah-tengah kita yang saat ini, nikmati. Alhamdulillah, meskipun saya dalam keadaan pas-pasan, alhamdulillah saya pulang masih bisa melihat anak dan istri, masih bisa bertemu mereka. Itu lihat mereka yang saat ini diisolasi, yang saat ini di rumah sakit, berbaring di rumah sakit, nggak punya kesehatan, yang mereka saat ini dalam keadaan perang seperti di Palestina. Lihat kondisi mereka. Kalau kita selalu melihat kebahagiaan itu melalui strata sosial, orang itu bahagia karena strata sosial, faliyadzubillah min dalik, maka akhirnya bagaimana? Hatinya melarat. Orang kalau hatinya melarat kayak begitu, dia naik mobil kurang bagus, dia naik motor, ya motor cuman segini-gini aja. Lihat itu, orang yang di bawah kita, lihat kalau untuk masalah dunia. Untuk dunia, lihat orang yang di bawah kita. Jangan sampai kita melihat ke atas. Orang udah lihat ke atas, nggak ada nikmatnya di dunia ini. Kita punya mobil, alhamdulillah. Lihat orang yang nggak punya mobil, dia cuma punya motor. Oh, punya motor, alhamdulillah. Lihat orang yang naik sepeda pancal, lihat sepeda ontel, kasihan mereka. Yang naik sepeda ontel, lihat itu orang yang nggak punya sepeda ontel. Yang jalan kaki, lihat orang yang nggak punya kaki itu, lihat orang yang nggak punya kaki itu, lihat, kasihan kondisi mereka yang nggak punya kaki seperti itu. Merayap. Apakah mau kita nikmat kita dicabut karena rasa syukurnya tidak ada kepada Allah? Makanya setiap hari itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahlah rasa syukurku kepadamu. Jangan minta nambah yang aneh-aneh. Ya Allah, tambahkanlah rasa syukur. Orang kalau tambahkan rasa syukur, tentunya nikmat itu bertambah. Dan tolak ukur seseorang itu bahagia bukan karena harta. Karena banyak juga orang itu melarat, justru dia selamat. Orang itu melarat, selamat dia. Selamat dari pencurian, selamat dari begal, selamat mungkin dia dianiaya orang. Terjadi ya pembantaian beberapa saat yang lalu, kriminal ya. Terjadi satu kriminal, dia dan keluarganya disekap oleh perampok sehingga masuk ke dalam kamar. Jadi rumahnya dimasuki perampok. Setelah itu disekap dia dan anak istrinya sama pembantunya, dibunuh. Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh di hadapannya. Karena apa? Karena kekayaannya. Jadi dia lupa nutup pintu. Si perampok ini masuk, disekap dia di dalam rumahnya. Setelah itu dia dibantai sama anak istrinya, dimasukkan ke dalam ruang pembantu dan dia dibunuh di situ. Mau kita punya harta melimpah, mobil mewah, tapi diintai oleh perampok dan nantinya akan mati mengenaskan? Mau? Gak ada yang tahu kita.
Allah memberikan keadaan kita seperti ini, kekurangan sana dan sini, itu bentuk Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita dengan caranya. Dan Allah akan mengangkat derajat kita pun dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba betapa banyak orang yang meninggal kecelakaan naik bis. Berapa banyak orang yang kecelakaan naik motor, naik mobil. Berapa banyak? Kalau seandainya Allah tidak memberikan rezeki untuk beli mobil, orang itu selamat. Pilih mana? Kita dikasih rezeki besar oleh Allah untuk beli mobil, tapi nantinya akan dalam keadaan kecelakaan di jalan. Mau? Faliyatubillah min dalik. Makanya ketika kita diberikan fasilitas oleh Allah, doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan rasa syukurku kepadamu. Jangan ya Allah kurang, ya Allah kurang. Manusia, nggak ada yang nggak kurang manusia itu. Tuh lihat para pejabat itu. Ada orang kaya punya pom bensin, dia punya perusahaan, masih nyalon jadi pejabat, bayangin coba. Punya pom bensin, punya perusahaan, hartanya melimpah, masih haus. Pengen apa? Pengen jadi pejabat supaya dia bisa korupsi, bisa mengelola APBD, APBN, bayangin coba. Banyak orang seperti itu. Dia haus, tambah dahaga. Makanya ada syairnya para kiai ya. Kiai Mbah Wahab Hasbullah dalam satu syairnya itu. Ono bebek renang untuk dhuwur kali. Ada bebek renang di atas sungai yang jernih. Namun bebek ini meninggal dalam keadaan kehausan. Ini kan bebek goblok nih namanya ini. Kan bebek goblok ya begini. Ada bebek renang di atas sungai yang jernih, tapi dia mati kehausan. Padahal dia renang di atas sungai yang jernih. Lah ini ibarat manusia. Diibaratkan oleh beliau, ini manusia saat ini. Dia dibergelimang kenikmatan, namun rasa syukurnya tidak ada. Ini azab loh ini. Ini siksa yang pedih loh. Siksa yang pedih. Allah mengangkat rasa syukur dalam hati hambanya. Faliyatubillah min dalik. Makanya kita minta kepada Allah, jangan sampai rasa syukur ini diambil oleh Allah. Minta ditambahkan. Maka kalau sudah rasa syukur ini ditambahkan, semua apapun yang kita miliki, apapun yang ada di hadapan kita, merasa nikmat. Alhamdulillah.